Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma fanawaina ta'alluma wat ta'lim wa tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى ونوينا الاعتكاف في هذا المسجد ابتغاء وجه الله ونوينا صلة الرحم وزيارة الأحباب ابتغاء وجه الله يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتوح العارفين يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabaripun Bapak Ibu warga Siwal? Tidak cuma Siwal ya, warga apa dong ini? Warga Solo, Masya Allah. Gimana kabarnya Bapak Ibu warga Solo, khususnya warga Siwal? Alhamdulillah, di malam hari ini Allah kumpulkan kita di majelis yang mubarakah, di tempat yang mulia insya Allah. Semoga yang hadir ke sini dengan niatan murni mencari ridha Allah, dengan niatan untuk thalabul ilmi, Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sholawat dan salam kita haturkan kepada uswah hasanah kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang ngisi khutbah Jumat. Nabi Muhammad sedang ngisi khutbah Jumat, lalu tiba-tiba ada orang Badui yang ngacung, angkat tangan, ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Nabi, kiamat itu kapan? Kapan terjadinya kiamat itu? Kalau ada khotib sedang khutbah Jumat, orang ngomong boleh apa enggak? Kalau nanya sama khotib boleh enggak? Boleh. Buktinya dijawab sama Nabi. Enak. Hadisnya idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati amsik wal imamu yakhthub faqad laghaw. Kalau seorang khatib sedang berkhutbah, lalu kamu bilang sama orang yang di sampingmu, "Hei, diam." Maka kamu yang nyuruh orang bicara di sampingmu diam itu kamu sudah kehilangan pahala sholat Jumat. Kalau nyuruh orang di sampingnya diam aja kehilangan pahala Jumatan, apalagi yang ngomong, gitu maksudnya. Nah, jadi bicara dalam suasana khutbah Jumat itu sebenarnya pantangan. Cuma kalau yang bicara ini salah satu jamaah karena pingin nanya sama khotibnya malah boleh. Khotibnya kalau tahu syariat dijawab, bukan disuruh keluar. Nabi Muhammad ditanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Nabi, kiamat itu kapan? Maka Nabi Muhammad balik tanya, wa madza a'datta laha? Kau nanya-nanya kiamat tuh memang ente sudah persiapan apa? Ente nanya-nanya kiamat kapan, memang ente sudah persiapan apa? Dah siap kau menghadapi hari kiamat? Maka orang Badui tadi mengatakan, ya Rasulullah, saya ini tidak punya banyak amalan, akan tetapi saya mencintai Allah dan Rasulnya. Saya tidak punya banyak amalan, tapi saya mencintai Allah dan Rasul. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda di atas mimbar, Al-mar'u ma'aman ahab. Al-mar'u ma'aman ahab. Seorang itu akan dikumpulkan bersama siapapun yang dia cintai.
Orang akan dikumpulkan bersama siapapun yang dia cintai. Kalau cinta sama Abu Jahal ya dikumpulkan sama Abu Jahal. Cinta sama Abu Lu'lu'ah ya dikumpulkan sama Abu Lu'lu'ah. Kalau cinta sama Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar ya nanti akan dikumpulkan bersama mereka. Oke, sebelum saya lanjut. Ini masih ada orang yang mau lewat tengah. Apa sudah ada? Cuma saya doang tadi. Nah, ditutup aja. Ya, bismillah. Yang depan diisi. Yang ikhwan maju lagi kalau bisa. Pak, nyuwun pangapunten nggih, Pak nggih. Maju lagi sedikit. Maju lagi, diisi dulu. Yang kosong-kosong depannya diisi. Dirapetin aja, enggak usah ada jalannya lagi di tengah. Oke. Jazakumullah semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman DPM yang sudah menyiapkan acara ini, dan juga saya ucapkan salam takdim kepada semua tokoh-tokoh masyarakat yang pada kesempatan malam hari ini hadir. Alhamdulillah, peka juga panitia ini. Anak ini kayak gini-gini dari tadi ini kode ya. Nggak nyala-nyala kan. Alhamdulillah. Bisa nyala ini ya? Sudah. Ini nih. Pencet yang paling pojok. Nah. Tak bantu Obi. Udah nyolok belum? Nah, itu caranya. Sudah nyala. Sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maturun. Jazakumullah khair. Disebutkan dalam kitab Manhajus Sawi, sebuah riwayat dicantumkan oleh guru kita Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Sebuah kisah tentang seorang manusia yang sedang diseret sama malaikat mau dicemplungkan neraka. Ini orang mau dicemplungkan ke dalam neraka. Kemudian Allah berfirman sama malaikat Jibril, ya Jibril, salhu hal jalasa fi majlisin ma'alimin. Wahai Jibril, kamu coba tanya sama hamba yang sedang diseret ke neraka itu, dulu selama di dunia dia pernah enggak duduk di majelis ilmunya ulama? Sekali aja seumur hidup, pernah enggak dia hadir di majelis ilmu bersama para ulama? Kalau dia pernah seumur hidup sekali hadir majelis ilmu bersama para ulama, kasih syafaat, keluarkan dari neraka. Akhirnya ditanya sama malaikat Jibril, hei fulan, ente dulu hidup di dunia pernah enggak datang ke majelis ilmu? Wah subhanallah, hamba ini cuma geleng-geleng, enggak pernah. Malaikat seumur hidup dia enggak pernah datang sekalipun ke majelis ilmu. Akhirnya diseret lagi. Kemudian Allah bilang lagi sama malaikat Jibril, idzan salhu hal kana yuhibbu aliman. Tanya sama hamba itu, oke, kalau dia tidak pernah hadir majelisnya ulama, pernah tidak ketika di dunia dia mencintai seorang alim, satu orang ulama, pernah tidak mencintai satu orang ulama? Hamba ini ditanya, wahai hamba, kau dulu seumur hidup pernah mencintai ulama apa enggak? Dia geleng-geleng, enggak ada satupun ulama yang pernah saya cintai. Parah ini orang memang. Bapak-bapak, ibu-ibu cinta sama Ustadz Abdul Somad ya? Cinta apa enggak? Enggak kenal. Cinta sama Ustadz Adi Hidayat ya? Cinta sama Ustadz Salim Afilah ya? Cinta. Lumayan, cinta ini bisa menyebabkan kita dapat syafaat. Oke, setelah itu ternyata hamba itu tidak pernah mencintai siapapun di antara ulama maksudnya. Ya udah, kalau kayak gitu tanya, hal jalasa fi ma'idatin ma'alimin. Apakah dulu dia di dunia pernah makan bareng ulama? Enggak usah ikut majelis, enggak usah mencintai, makan bareng pernah enggak?
Ini hamba geleng-geleng, tidak pernah juga. Ya salam. Diganti lagi pertanyaannya sama Allah. Tanya sama dia, salhu anismihi wa an-nasabihi. Fa in wafaqasmuhu isma alimin fa akhrijhu minan nar. Tanya sama hamba itu tentang namanya, nasabnya, nama bapak, nama kakek, nama buyutnya. Kalau ada di antara nama-nama ini yang mirip nama ulama, kasih syafaat, keluarkan dari neraka. Ente, nama ente siapa? Ferdi. Wah, tuh malah kayak Ferdi Sambo, ini tidak jadi kayak ulama. Bin Sobo, bin Ferguso. Wah, malah kayak nama ada ulama Ferguso deh. Nama kakeknya, nama buyutnya, tidak ada satupun yang namanya ulama. Alhasil Allah berfirman kepada malaikat Jibril, ya Jibril, akhrijhu minan nar. Wahai Jibril, keluarkan dia dari neraka. Fa innahu kana yuhibbu fulan, kana fulan yuhibbu alim. Keluarkan dia dari neraka, wahai Jibril, karena dia pernah mencintai seseorang yang orang itu mencintai ulama. Pernah mencintai seseorang yang orang ini bukan ulama tapi mencintai ulama. Begitulah cinta bisa menyelamatkan seseorang dari neraka. Cinta juga merupakan amalan, sebagaimana sholat adalah amalan, sebagaimana puasa adalah amalan. Cinta itu adalah amalan yang berpahala. Takut kepada Allah adalah amalan yang berpahala. Berharap kepada Allah juga amalan yang berpahala. Husnudzon kepada Allah juga adalah amalan-amalan yang berpahala. Cinta bisa menyelamatkan seorang dari neraka. Cinta menyebabkan seorang bisa dikumpulkan dengan orang-orang yang dia cintai. Almar'u ma'aman ahab. Al-Fakir ini bukan orang alim, tapi mencintai Habib Umar, seorang yang alim. Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Insya Allah sebentar lagi beliau datang ke Solo. Kita jadi tuan rumah ini. Kalau acara Hall Solo di mana Masjid Riyadh itu kan pesertanya rata-rata 700.000 sampai 1 juta orang. Tahun ini karena kedatangan tamu mulia, insya Allah diprediksi 2 kali lipat pesertanya. Kita bukan orang alim, tapi kita mencintai orang alim dan kita berharap dengan cinta kita itu kita mendapatkan syafaat. Allah berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih." Hari itu tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali yang dikasih izin sama Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang dikasih izin sama Allah? Di antaranya Nabi Muhammad. Syafaatul Udzma. Ada lagi yang bisa ngasih syafaat? Para nabi-nabi yang lain selain Nabi Muhammad. Jumlah nabi berapa? 124.000 kata Imam Ibnu Katsir di dalam kitab Qasasul Anbiya. Mereka bisa ngasih syafaat. Siapa lagi yang bisa ngasih syafaat? Al-Quran. Penghafal Al-Quran bisa ngasih syafaat buat keluarganya, orang tuanya. Anak yang mati ketika kecil bisa ngasih syafaat buat orang tuanya. Al-Quran yang dia baca bisa ngasih syafaat. Orang yang mati syahid bisa ngasih syafaat. 72 anggota keluarganya yang masuk neraka dikeluarkan. Sekarang saya mau nanya, yang membuat kita jadi kenal sama Al-Quran siapa? Ulama. Yang membuat kita jadi kenal sama jihad siapa? Ulama. Siapa yang membuat kita jadi tahu hukum-hukum syariat? Ulama. Maka wajar aja kalau ulama ini adalah salah satu yang nanti di hari kiamat dikasih izin sama Allah untuk memberi syafaat. Semoga kita termasuk orang-orang yang memberi atau diberi syafaat. Amin ya rabbal alamin. Aku, kamu, dan KUA. Oh masjid. Aku, kamu, dan masjid. Apa hubungan antara aku, kamu, dan masjid? Aku siapa, kamu siapa, masjid apa? Ya kan? Aku siapa, kamu siapa,
Dengan masjid apa? Kalau dengan Masjidil Haram, hubungan hati kita kuat, kita wajib mengeluarkan segala potensi untuk bersafar ke sana. Begitu juga Masjid Nabawi. Walaupun pesawat ke sana jelek, walaupun hotel bintang 5 di sana kayak bintang 3 di sini, walaupun orang di sana galak-galak dan tidak ramah, karena pingin kita ketemu sama orang yang ada di bawah kubah hijau, ya kita tetap berangkat ke sana. Itu hubungan antara kita dengan Masjid Nabawi. Masjidil Aqsa juga simbol akidah dan juga perlawanan dari kaum muslimin. Jadi kita punya hubungan. Nah sekarang hubungan kita dengan Masjid Ali Zubaidah ini apa? Aku, kamu, dan masjid. Baik, mari kita bedah sedikit ayat Allah di dalam surat Ali Imran. Surat Ali Imran ayatnya 35. Yang bawa Al-Quran boleh dibuka. Yang di HP-nya ada Al-Quran Android boleh dibuka. Surat Ali Imran, surat ketiga, ayat ke-35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. إذ قالت, ketika berkata, Imra'atu Imran, istrinya Imran. Imran ini siapa? Terus istrinya siapa? Imran adalah nama seorang pemuka kaum, pemimpin Bani Israel. Imran adalah nama seorang pemimpin Bani Israel di zaman sebelum Nabi Isa. Bani Israel terdiri dari 12 suku keturunan Nabi Yakub. Ada keturunan Lewi, ada keturunan Yehuda, ada keturunan Ruben, ada keturunan Yusuf, ada keturunan Bunyamin, ada keturunan Dan, ada keturunan Naftali, dan seterusnya. Ada 12 suku Bani Israel. Belas suku ini di zaman sebelum Nabi Isa dipimpin seorang laki-laki yang sangat soleh, namanya Imran. Imran punya istri, seorang perempuan yang solehah, namanya Hannah. Namanya Hannah. Kita kalau orang Indonesia Ibunda Hana gitu ya. H-A-N-N-A, Hannah. Bahasa Arabnya Hannah. Ha nun tasdid tak marbutoh, Hannah. Istrinya Imran yang namanya Hannah ini mengatakan, ini nadartu laka, sesungguhnya aku bernadar kepadamu ya Allah. Bernadar itu apa? Janji kepada Allah. Ini kenapa mic-nya dirubah-rubah atas bawah ini? Aku berjanji kepadamu ya Allah, inni nadartu laka ma fi batni, ini anak yang ada di perutku, nanti kalau lahir akan aku jadikan muharrar. Akan aku jadikan anakku ini apa? Muharrar. Apa itu muharrar? Muharrar dari kata hurun. Hurun artinya merdeka. Jadi muharrar adalah orang yang memerdekakan diri dari segala ketergantungan dengan dunia. Dia fokus beribadah dan melayani orang yang beribadah. Itu namanya muharrar. Kalau zaman sekarang bahasa singkatnya merbot masjid. Muharrar itu kalau zaman sekarang bahasa gampangnya apa? Merbot masjid. Inni nadartu laka ma fi batni muharrar fataqabbal minni.
maka terimalah dariku ya Allah, innaka antas samiul alim. Ayo kita coba bedah ayat ini. Hannah adalah seorang wanita solihah, seorang wanita yang punya kedekatan istimewa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hannah adalah seorang wanita yang suka mendekatkan diri kepada Allah. Salah satu bentuk taqarrubnya adalah bernadar supaya salah satu anaknya dijadikan marbot masjid. Tapi bukan masjid Ali Zubaidah, bukan, Masjidil Aqsa. Karena gini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, zaman dulu Bani Israel itu berlomba-lomba kalau punya anak dan anaknya banyak, salah satu anaknya itu nanti dijadikan marbot Masjidil Aqsa. Jadi profesi sebagai marbot itu adalah profesi yang sangat mulia, profesi yang sangat bergengsi. Dulu kalau ada marbot melamar anak perempuannya orang, wah langsung gerageh, ya marhaba, silahkan anak saya dilamar. Itu dulu zaman marbot itu masih keren. Kalau hari ini misalkan ibu-ibu punya anak perempuan cantik, dilamar sama orang laki-laki, apa pekerjaanmu mas? Marbot masjid. Langsung tutup pintu, tidak jadi. Marbot di masa depan suram, gajine piro dadi marbot itu. Ngomong-ngomong tentang marbot, saya tuh ingat Ustadz Lukmanul Hakim Pontianak. Ustadz Lukmanul Hakim Pontianak itu mengelola masjid namanya Masjid Kapal Munzalan. Masjid Kapal Munzalan ini ada di perkampungan yang 80% non muslim. Tapi subhanallah aset masjidnya itu ratusan miliar. Mutar duit setiap bulan itu bisa bermiliar-miliar. Nah, salah satu pengalamannya Ustadz Lukman ketika itu sedang Covid. Banyak orang yang awalnya punya kerjaan jadi tidak punya kerjaan. Salah satunya seorang marbot. Nah, ini seorang suami marbot, karena masjidnya tutup, dia tidak bisa kerja dan tidak dapat gaji. Padahal gaji marbot kan kecil. Sampai akhirnya istrinya ini suka ngutang di warung tetangga. Sampai akhirnya udah banyak, tidak boleh ngutang lagi. Akhirnya ngutang ke rumah tetangganya, dikasih, tapi lama-lama karena tidak bisa bayarnya, tidak dikasih lagi. Akhirnya yang mau minjemi dia malah orang Cina. Tapi kalau mau minjem ke orang Cina terus ya lama-lama tidak enak. Akhirnya selama beberapa hari si perempuan ini, ibu ini, istrinya marbot ini sampai harus makan daun-daunan kering, ditumbuk terus dimakan. Makannya daun-daunan selama beberapa hari. Nah, suatu hari Ustadz Lukman sedang bagi-bagi beras, nganterkan beras, terus ketemu sama ibu ini. Ceritalah si ibu, saya udah beberapa hari ini makan daun Ustadz. Loh kok bisa bu, kenapa? Suami saya marbot, tidak ada penghasilan, dan kami tidak bisa ngutang-ngutang terus. Akhirnya beberapa hari ini kami makan daun. Akhirnya Ustadz Lukman nangis. Astagfirullahaladzim, bu maafkan kami ya bu, kami tidak tahu. Setelah itu beliau bikin program namanya Indonesia Mustahil Miskin. Jadi marbot-marbot yang kehilangan pekerjaan, tidak punya pemasukan, itu dibantu sama beliau sembako setiap bulan, sama dikasih uang. Bahkan ada beberapa marbot-marbot yang diumrohkan, bukan cuma 1-2, sekali ngumrohkan beliau bisa ngumrohkan 10 marbot dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Kalau marbot masjid modelnya kayak Ustadz Lukman, keren gak sih? Keren ya. Kalau misalkan bapak-bapak punya anak perempuan dilamar marbot modelan kayak Ustadz Lukman, itu kasih kan? Jadi kita nerima marbot ini bukan gara-gara profesinya ya, gara-gara duitnya banyak apa enggak. Tapi marbot masjid zaman dulu itu adalah satu pekerjaan yang sangat bergengsi, sangat mulia, idaman lah. Orang tua itu kalau punya anak pengen harus salah satunya jadi marbot. Makanya Ibunda Hannah ini anaknya bahkan belum lahir, masih di perut, sudah nadartu laka ma fi batni muharrar, ya Allah aku bernadar ini anak yang ada di perutku akan aku jadikan
marbot Masjidil Aqsa. Kita bisa mengambil pelajaran di sini, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Orang tua yang baik itu menetapkan visi dan cita-cita untuk anaknya bahkan ketika anaknya masih di perut. Kalau zaman sekarang kan anak mau lulus SMA, bapaknya pingin anaknya lanjut di universitas fakultas kedokteran, ibunya pingin anaknya jadi arsitek, anaknya pingin jadi pemain bola. Walhasil tiga-tiganya doa, malaikatnya bingung yang mau dikabulkan yang mana ini kayaknya. Ada yang alami kayak gitu, relate nggak? Ada nggak di antara teman-teman anak-anak muda yang gitu, bapaknya pingin A, ibunya pingin B, aku pingin C? Iya kamu? Sian ya. Tidak apa-apa wis, kok nikmati aja, kok syukuri, insya Allah itu sebuah kebaikan. Kan dari sini akhirnya nanti kita belajar. Halo anak-anak muda sekalian yang dirahmati Allah, wahai bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang udah punya anak, nih loh, Al-Quran ngajari kita. Kalau kita punya anak, itu bagusnya dari sejak anak masih di perut sudah ditentukan nanti cita-citanya jadi apa. Karena saya barusan ketemu sama anak Mahat Ali, bingung cita-citanya apa dalam hidup. Repot ini sudah mahasiswa kelas tinggi belum tahu cita-citanya apa. Loh, ini zaman segitu seorang ibu sudah meniatkan cita-cita buat anaknya ketika anaknya masih di perut. Kayak contoh nih, misalkan di Cina banyak bapak yang pingin anaknya itu jadi Shaolin, jadi pendekar, maka tidak pernah anaknya dimasukkan sekolah SD, SMP, SMA, universitas ini, tidak ada. Sudah dari kecil umur 5 tahun bawa ke kuil Shaolin, titipkan sama biksu di sana, titip anakku sudah ini. Dari kecil diajari kungfu, diajari bela diri, diajari kelenturan, diajari pernafasan, diajari pukulan, diajari tendangan, terus kayak gitu. Bertahun-tahun, 10 tahun, 20 tahun. 20 tahun kemudian dia jadi pendekar yang sangat luar biasa. Saya punya guru, belajarnya di Cina 12 tahun. Belajar bela diri. 8 tahun cuma pernapasan belajarnya. 2 tahun belajar tangkisan, 1 tahun belajar pukulan, 1 tahun belajar tendangan. Mungkin teman-teman tahu siapa ini orangnya. Pulang ke Indonesia buat perguruan. Karena perguruannya bagus, akhirnya diadakan lomba bela diri. Beliau ikut bela diri IPSI. Di pertandingan pertamanya setelah beliau pulang dari Cina, pasang kuda-kuda, musuhnya nyerang, tangkis 1 kali, pukul 1 kali, musuhnya langsung ambruk, dadanya pecah pak, tulang rusuknya ini masuk ke jantung, akhirnya mati seketika, cuma dengan sekali pukulan. Maksudnya bukan habis ini kalian pada ke Cina terus belajar kayak gitu, enggak ya. Cuma orang itu kalau punya cita-cita dan sudah ditentukan sejak awal, maka kita tidak akan buang-buang umur untuk mengerjakan hal yang tidak penting dan yang tidak ada hubungannya sama cita-cita kita. Kita pengen jadi pendekar, lah terus ngapain kau belajar IPS? Udah belajar bela diri aja, fokus. Anak pengen jadi dai, ya udah tidak usah belajar yang lain-lain, belajar aja dakwah. Anak pengen jadi engineer, ya udah belajar aja mesin misalkan kayak gitu. Nah, kan sekarang gini nih, kita nih kebanyakan anak-anak kita di Indonesia hari ini, teman-teman relate gak sih sama kalian? TK berapa tahun? 2. SD berapa tahun? 8. SMP berapa tahun? 11. SMA berapa? 3. Berarti 14. Kuliah berapa tahun? 4. Berarti berapa? 18 tahun. 18 atau 16? 18 tahun belajar, lulus kuliah, bingung mau ngapain? Nganggur. Jadi 18 tahun tuh kalian ngapain aja? Yang lebih parah lagi, alumni Mahat Ali nggak tahu mau kemana, mau ngapain, ya salam. Jadi kalian selama ini mondok tuh ngapain, yang mau pelajari apa gitu?
Lah terus ngapain selama itu dipakai buat apa? Kalau lulus belum tahu mau ngapain. Tapi bagi orang tua yang hebat, oh sudah ini, kau besok kalau besar jadi ulama. Kau kalau besar jadi pemimpin, jadi presiden misalkan kau, atau jadi wakil presiden. Enak jadi presiden atau wakil presiden sekarang ini? Enak wakil ya? Enak wakil presiden kayaknya. Anak kalau boleh calon-calonan, anak pengen nyalon jadi wakil presiden aja kayaknya enak daripada jadi presiden. Presiden pekerjaannya berat. Kalau wakil presiden kan gampang ya. Nah, ala kuliah. Menentukan mimpi, menentukan visi sedini mungkin itu menjadi hal yang penting dan mempermudah banyak urusan kita nanti di kemudian hari dalam menjalani kehidupan. Masuk akal nggak ini teman-teman? Masuk akal nggak? Orang dia senang sama robot, ya udah dari kecil belajar aja tentang robot. Maka nanti kamu sampai besar, kamu akan jadi orang yang sangat ahli dalam ilmu robotik itu tadi. Karena orang itu kalau pengen ahli, anak-anak muda dicatat, orang tuh kalau pengen ahli, expert di satu bidang, rumusnya kerjakan selama 10.000 jam. 10.000 jam itu gambarannya 3 jam sehari selama 10 tahun. Kalau kalian pengen ahli di dalam satu hal, kerjakan hal tersebut 3 jam sehari selama 10 tahun. Atau 5 jam sehari selama 6 tahun. Atau 6 jam sehari selama 5 tahun. Atau 10 jam sehari selama 3 tahun. Kalian pengen ahli di bidang media, ya udah pegang kamera, pegang komputer, laptop, fotografi, videografi, editing, kerjakan itu 10 jam sehari, insya Allah 3 tahun kalian akan jadi orang yang sangat ahli di bidang itu. Gitu caranya. Dari ayat ini kita belajar apa tadi? Mimpi, cita-cita, visi itu bagusnya ditetapkan sedini mungkin. Ustadz, anak gimana ini udah kadung lulus SMA, ini berarti salah bapak saya, ini saya belum punya visi yang jelas. Tidak perlu nyalahkan orang tua. Kita bersyukur punya orang tua seperti beliau-beliau ini. Tidak perlu nyalahkan orang tua ya mbak ya. Tidak perlu nyalahkan orang tua. Hari ini setelah kau tahu ilmunya, pelajari ilmunya, tentukan visimu sendiri, komunikasikan dengan baik ke orang tua, sehingga orang tua itu nanti mendukung dan mendoakan. Selesai. Yang lalu biarlah berlalu, kita fokus sama masa depan. Menyesali yang lalu tidak ada gunanya. Mau nangis, mau balik ke masa lalu tidak bisa. Yang ada sekarang oke, hari ini aku udah tahu ilmunya. Maka pulang dari masjid ini, keluar dari masjid ini, setiap anak muda sudah menentukan cita-citanya. Aku ingin jadi orang hebat seperti fulan misalkan. Aku ingin jadi orang hebat seperti fulan misalkan. Saya itu nemu tokoh idola itu tahun 2019 waktu itu di Mahat Ali An-Nur, saya KKN ke Palu, Sulawesi Tengah. Sampai Palu saya melihat bandaranya itu namanya Mutiara Sis Al-Jufri. Al-Jufri mirip aku ini, satu fam sama aku. Akhirnya tak tanya, siapa ini Sis Al-Jufri? Ngelewati jalannya namanya Jalan Sis Al-Jufri. Mallnya Al-Jufri. Ada masjid, ada musola, ada puskesmas. Kok pakai nama Al-Jufri semua? Anggota DPR di wilayah itu namanya Al-Jufri juga. Siapa ini Sis Al-Jufri? Akhirnya anak tanya sama warga, siapa ini Sis Al-Jufri? Oh itu guru tua Pak Ustadz. Siapa itu guru tua? Said Idrus bin Salim Al-Jufri. Dia adalah orang yang membawa dakwah di kota Palu ini. Nah, jadi kalau di Jawa ada namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan yang merintis Muhammadiyah. Ada namanya Kiai Haji Hashim Asy'ari yang merintis Nahdlatul Ulama. Kalau di Lombok ada yang namanya Zainuddin Abdul Majid, itu yang merintis Nahdlatul Wathon.
Kalau di Palu, di Sulawesi Tengah, ada namanya Said Idrus bin Salim Al-Jufri yang merintis lembaga pendidikan namanya Al-Khairat. Hari ini Al-Khairat 1.600 cabang. Oh, gimana prosesnya beliau itu merintis dakwah? Ternyata beliau setelah lulus dari Taris ya, dari Hadramaut, disuruh disuruh sama gurunya untuk datang ke Indonesia. Waktu itu berdua, satu bersama kawannya yang bernama Habib Zain Al-Jufri. Habib Zain sama Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Dua-duanya datang ke Indonesia. Pertama kali datang ke Solo. Di Solo sekian waktu, lanjut ke Semarang. Di Semarang berguru kepada Kiai Haji Soleh Darat. Jadi Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Hasyim Asy'ari, Said Idrus, ini dulu satu guru, namanya Kiai Haji Soleh Darat. Kiai Haji Soleh Darat ini juga gurunya R.A. Kartini, dan banyak orang besar pada zaman itu juga belajar ilmu kepada Mbah Haji, Kiai Haji Soleh Darat. Terus kemudian Habib Zain memilih untuk dakwah di Semarang, Said Idrus lanjut ke Donggala, Palu. Beliau tinggal di sebuah daerah namanya Wani, terus kemudian mendirikan masjid namanya Masjid Al-Amanah. Ana datang ke masjid itu ketika pasca tsunami, kan tsunaminya tahun 18. Ana ke sana tahun 19. Itu masjid yang beliau bangun masih utuh, padahal di samping kanan kirinya semuanya hancur kena tsunami. 2 tahun di Wani, beliau lanjutkan dakwahnya ke kota Palu. Sampai kota Palu, beliau berdakwah kepada Raja Kaili. Kalau di Jawa apa ya suku yang paling dominan ya? Suku Jawa kan? Suku Jawa, ada suku Jawa, ada suku Batak dan lain sebagainya. Kalau di Palu itu namanya suku Kaili. Rajanya ya Raja Kaili. Guru tua ini mendakwahi Raja Kaili. Raja Kailinya seneng, dinikahkan sama anak perempuannya namanya Inja Ami. Kemudian dikasih hadiah tanah 50 hektar. Disitulah beliau mulai dakwah. Sampai akhirnya hari ini Al-Khairat yang dirintis oleh guru tua pada tahun 1930 Masehi, hari ini manfaat dakwahnya tersebar di seluruh penjuru negeri. Wah, terus kemudian ketika ana mempelajari sejarahnya tentang guru tua ini, muncul di kepala saya beberapa pertanyaan. Sebenarnya guru tua ini belajar apa? Sama siapa? Cara belajarnya gimana? Cara dakwahnya gimana kok bisa sesukses itu? Itulah pertanyaan yang ada di kepala ini dari tahun 2019 sampai akhirnya terjawab di tahun 2023. Ketika ana bertemu dengan guru ana namanya Ustadz Arif bin Fuad As-Sofi Al-Jufri, ana mulai tanya-tanya dan belajar sama beliau, maka pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kepala tahun 2019 itu terjawab di tahun 2023. Hari ini kita sedang berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menapaktilasi jejak dakwahnya guru tua dan kita terapkan dalam dakwah kita yang sekarang. Begitulah ketika seorang itu punya idola, punya tokoh yang mau dijadikan panutan, tokoh yang pingin aku pingin ngono. Tapi kan kalau kalian pingin jadi Superman sulit, kalian pingin jadi Naruto sulit, tidak bisa. Hari ini banyak orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa. Misalkan ada Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad itu kalau ngisi tabligh akbar, ana beberapa kali mendampingi beliau ngisi tabligh akbar, masya Allah jamaahnya luar biasa. Sampai 50.000 orang, bahkan di Malaysia sampai 1 juta orang ketika beliau ngisi tabligh akbar. Ada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, Innallaha idza ahabba 'abdan nada Jibril. Sesungguhnya Allah itu kalau mencintai hamba, Allah itu akan manggil malaikat Jibril. Ya Jibril, inni uhibbu fulan fa'ahibhu. Wahai Jibril, aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Maka malaikat Jibril pun mencintai orang yang dicintai Allah. Nah, ketika malaikat Jibril sudah cinta kepada orang itu, malaikat Jibril mengumpulkan seluruh penduduk langit. Ya ahlas sama, innallaha yuhibbu fulan fa'ahibbuhu. Wahai penduduk langit,
Allah mencintai orang ini, maka cintailah dia. Fayuhibbuhu ahlus sama, maka seluruh penduduk langit mencintai dia. Wa ruziqa bil qabul fi ahlil ard, maka dia dibuat diterima dan dicintai oleh seluruh penduduk bumi. Itulah yang tak lihat ana saksikan dengan mata kepala sendiri ketika Ustadz menemani Ustadz Abdul Somad ini keliling kemana-mana. Beliau ini orang yang sangat dicintai sama umat. Orang pingin sekedar salaman sama beliau. Orang ibu-ibu itu desel-deselan sekedar pingin minta doa dari beliau. Walaupun beliau orang yang sangat tenar, sangat viral, akan tetapi Ustadz Abdul Somad juga punya tradisi. Nanti dalam 1 bulan, beberapa hari, beliau masuk ke pedalaman-pedalaman, masuk ke pelosok-pelosok. Saya pernah sekali diajak masuk ke Batu Tilam namanya, dari Pekanbaru sekitar 16 jam waktu itu. 12 jam naik mobil off-road, Fortuner, udah di-upgrade bannya, depannya, belakangnya dikasih winch tali. Itu kita jalan di jalan yang berlumpur 12 jam. Ada satu tanjakan kayak gini, untuk mengeluarkan 12 mobil kita butuh waktu 2,5 jam. Itu dalam perjalanan kita ketemu ular kobra, ketemu harimau Sumatera, mobil masuk sungai melempem tidak bisa nyala, akhirnya ditinggal, ditarik tok di pinggir terus ditinggal, ketemu buaya. Kenapa kok Ustadz Abdul Somad yang udah viral, kan misalkan beliau ngisi kemana kan, udah enak gitu ya, ngapain masuk-masuk ke pedalaman gitu? Untuk menundukkan, kata beliau, untuk menundukkan hatinya dari berbagai macam penyakit hati. Ustadz Abdul Somad ini ngefans sama seorang ulama namanya Syekh Al-Mutawalli As-Sa'rawi ya, yang ada di Mesir. Beliau seorang ulama tafsir yang hebat. Syekh Sa'rawi itu punya kebiasaan, kalau habis ngisi majelis, kemudian di dalam hatinya itu ada sombong, beliau langsung cari masjid, bajunya dilepas, masuk kamar mandinya dikosek sampai bersih. Kemudian dia mengatakan pada dirinya sendiri, kamu itu bukan siapa-siapa. Kamu itu orang biasa, di mata Allah itu kamu orang biasa. Makanya Ustadz Abdul Somad juga cerita sama anak kayak gitu. Anak ini kalau muncul perasaan sombong di dalam hati, maka anak akan masuk kamar mandi, tak sikat itu kamar mandi, supaya menyikat kesombongan yang ada di dalam hati, supaya anak tidak sombong. Gitu cara mereka menjaga hati. Kalau guru anak Habib Segaf bin Hasan Baharun itu nyampaikan gini, kalau kau di majelis itu pandang jamaah dari kanan ke kiri, paling tidak 3 kali. Nah, kamu bilang di dalam hati, ini semua orang yang di depan saya ini jauh lebih baik daripada saya. Yang usianya lebih tua, amal solehnya pasti lebih banyak. Yang usianya lebih muda, pasti dosanya lebih sedikit. Jadi semua orang ini lebih baik daripada saya. Yang paling jelek ya saya di ruangan ini. Jadi kita tidak punya penyakit takabur di dalam hati. Ala kulli hal. Ketika kita sudah menetapkan cita-cita dan visi, maka nyaman sekali kita memilih. Setiap ada persimpangan jalan dalam kehidupan, kita enak mau milih ini atau milih ini. Oh ini kayaknya bagus, tapi nggak ada hubungannya dengan cita-cita kita, skip aja dulu. Oh ini bagus, dan kalau tak ambil, ini menjadi anak tangga untuk semakin dekat pada cita-cita, ambil. Nah gitu caranya. Selain kita punya cita-cita, kita juga butuh punya idola yang kita ikuti. Tentu idola kita semua adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi anak muda boleh nyari hari ini siapa tokoh yang nyata, kalau bisa hari ini masih hidup, ataupun kalau sudah mati belum terlalu jauh, yang masih mungkin kita kejar. Oh anak pingin jadi dai seperti Ustaz Abdul Somad misalnya. Oh anak pingin jadi orang alim seperti siapa yang kita ketahui misalnya, Syekh Mutawalli Sya'rawi misalnya. Atau anak pingin seperti Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Maliki misalnya, atau alim seperti Habib Zain bin Smith misalnya. Tidak ada masalah, kita bikin keinginan kayak gitu. Kita punya idola. Nah, udah habis belum waktunya? Udah habis? Udah apa cukup? Udah apa cukup? Cukup? Hah? Turun? Oh, orang siwal ini.
Turun Pak aku Pak. Astagfirullah. Lanjut ya. Lanjut sedikit. Kita selesaikan satu ayat ini. Inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Setelah orang tua, setelah anak menetapkan cita-cita, dia juga harus istiqomah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya cita-cita itu jadi kenyataan. Supaya cita-cita itu jadi kenyataan, kita tidak boleh melupakan yang namanya doa. Fataqabbal minni, terimalah dariku ya Allah. Terimalah nadarku ya Allah. Innaka antas samiul alim. Di antara adab seorang muslim dalam berdoa adalah menyebutkan asmaul husna, betul? Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Jadi kalau kita mau doa itu di sebelumnya kita sebut dua asmaul husna misalnya, atau kita doa dulu fataqabbal minni, ya Allah terimalah dariku, innaka antas samiul alim. Baru setelah kita doa kita tutup dengan asmaul husna. Ini termasuk adab dalam berdoa. Di antara adab dalam berdoa, kita angkat tangan ketika doa. Mau gini boleh, mau gini ya boleh. Tapi Nabi Muhammad itu kalau dalam keadaan terdesak, doa itu sampai diangkat sampai ketiaknya Nabi Muhammad itu kelihatan. Allah malu menolak doanya orang yang ketika doa tangannya diangkat. Allah malu menolak doanya orang yang ketika doa tangannya diangkat. Di antara adab doa juga adalah baca istighfar baru doa. Di antara adab doa adalah baca sholawat, doa, sholawat lagi. Karena sholawat itu pasti diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa muqaddimahnya diterima, ikhtitamnya diterima, tapi isinya tidak diterima, kan aneh. Jadi orang yang doanya itu dimuqaddimahi dengan sholawat, ditutup dengan sholawat, insya Allah doanya itu akan dikabulkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyak doa. Penutup. Apa yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Orang tuanya sudah punya visi, anaknya juga udah punya cita-cita, doa udah bertahun-tahun, tapi kok tidak dikabulkan sama Allah atau belum dikabulkan sama Allah. Ada satu hal yang bisa menghalangi terkabulnya doa. Coba diperhatikan terutama Bapak Ibu diperhatikan bab ini. Apa yang menghalangi doa itu terkabul? Salah satunya namanya adalah makanan haram. Di dalam hadis Arba'in yang ke-10 diceritakan summa dzakara rajul, ada seorang laki-laki yutilus safar, dia sedang safar. Orang itu kalau safar doanya mustajab. Asy'atha, rambutnya berdebu. Orang itu kalau rambutnya berdebu karena dia perjalanan jauh atau karena capek bekerja, doanya mustajab. Jadi kalau bapak-bapak kerja seharian keluar macul atau jadi driver Gojek, pulang dalam keadaan rambutnya itu kucel berdebu, itu kondisi yang doa itu mustajab. Jangan langsung masuk rumah, doa dulu. Minta apa? Akhbaro, bajunya berdebu. Orang itu kalau bajunya berdebu karena dia keluar seharian mencari nafkah, melakukan hal yang berat, maka itu menyebabkan doanya mustajab. Ya mudu ya tahilas sama, tangannya diangkat ke langit. Tangan diangkat ke langit itu penyebab doa mustajab. Kemudian dia mengatakan ya Rob, wahai Allah, wahai Tuhan. Asmaul husna adalah salah satu sebab doa itu mustajab. Jadi di dalam diri orang ini terkumpul 5 sebab doa mustajab. Safar, rambut kucel, badan berdebu, tangan diangkat, baca asmaul husna. Logikanya orang ini kalau doa pasti dikabulkan sama Allah.
Akan tetapi kata Nabi Muhammad, wa mat'amuhu haram, makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dikenyangkan dengan yang haram. Fa anna yustajabulah, dari mana doanya bisa dikabulkan sama Allah? Tidak bisa. Salah satu penghalang terkabulnya doa adalah makan makanan haram. Orang tua cari nafkah pakai cara yang haram atau menjual barang yang haram, itu akan berefek kepada akhlak anaknya, kepada doa anaknya yang tidak dikabulkan sama Allah. Itu efek karena makanan haram. Ada kisah, namanya Imam Junaid Al-Baghdadi. Beliau punya ayah seorang yang sangat warok, tidak pernah ngasih makan anaknya makanan haram sama sekali, tidak pernah. Suatu hari Imam Junaid diajak tawaf umroh. Nah, ketika tawaf digendong sama ayahnya, anaknya ini mesti pingsan. Setiap tawaf pingsan. Tapi ketika nanti diajak sa'i tidak pingsan. Tawaf pingsan lagi, sa'i tidak pingsan. Diajak tawaf pingsan lagi, diajak sa'i tidak pingsan. Akhirnya ayahnya nanya sama gurunya, ya Syekh, kenapa anak saya kok selalu pingsan ketika tawaf? Tolong kasih solusinya biar tidak pingsan apa? Kata gurunya, kau beli kurma 1 kilo, terus kau curi 1 butir. Nah yang mbok curi 1 butir itulah kasihkan makan buat anakmu. Gitu. Heran dia. Berat, tapi akhirnya ya dilakoni. Dia nyuri 1 butir, terus dikasih makankan ke anaknya. Nah, setelah itu tawaf berikutnya anaknya tidak pingsan. Tambah heran ayahnya ini tadi, datangi gurunya, "Loh guru, anak ini tidak pernah tak kasih makan haram kok pingsan, sekalinya masuk kenapa malah tidak pingsan?" Kata gurunya, "Anakmu itu pingsan ketika tawaf karena dia melihat malaikat yang tawaf di atas Ka'bah. Maka sejak kamu kasih makanan haram, dia sudah tidak bisa melihat malaikat itu lagi." Kan anak-anak kan bisa melihat malaikat. Anak-anak kan bisa melihat setan. Anak-anak yang bersih tubuhnya dari makanan haram itu bisa melihat malaikat. Itu efek dari orang makan makanan haram. Ada seorang ulama lagi, ana lupa namanya, Imam Khatib Al-Baghdadi juga atau Imam Syafi'i ya. Jadi ayahnya ini Imam Khatib ya. Nanti tak cari lagi siapa, ana lupa. Mungkin Imam Khatib. Ana dapat cerita dari guru ana Ustaz Habibi ketika baca kitab Fawaidul Mukhtarah. Jadi ketika beliau kecil pernah dikasih nenen sama tetangganya. Maka ketika bapaknya ngelihat anaknya dikasih minum sama tetangganya, langsung direbut. Anaknya langsung direbut, dipegang kakinya, dibalik, terus mulutnya dilogok gitu, dilogok sampai semua air yang tadi diminum itu keluar, dimuntahkan semua, sampai semuanya dimuntahkan. Nah, suatu hari ketika beliau sudah dewasa, beliau belajar baca kitab, biasanya dibaca 1 kali langsung hafal. Lah ini kok dibaca 2 kali, 3 kali baru hafal. Maka kemudian beliau mengatakan, oh ini mungkin efek dari air susu yang belum sempat keluar ketika dikodek sama bapakku dulu. Nah gitu, jadi efek makanan haram kepada tubuh itu sangat berbahaya. Ini kita tadi bahas aku, kamu, dan masjid. Kita cerita tentang dulu orang-orang Bani Israel itu sangat senang kalau ada keluarganya yang jadi marbot masjid. Makanya salah satunya Ibunda Hanah menadarkan supaya anaknya nanti kalau lahir jadi marbot masjid. Dan ini memberikan pelajaran sejak kecil, sejak dini, anak itu sudah ditentukan cita-cita hidup supaya nanti dia mudah dalam menjalani. Kalau sudah ditentukan, jangan lupa baca doa, minta sama Allah, karena yang bisa mengabulkan segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma hari ini
orang-orang itu tidak memuliakan masjid seperti dulu orang-orang memuliakan Masjidil Aqsa. Bapak Ibu hari ini tidak tertarik anaknya jadi marbot masjid. Karena kalau marbot masjid dulu itu mesti alim, mesti ahli ibadah, mesti menjaga kehormatan. Hari ini masjid ini banyak problemnya. Saya tidak bicara kenapa kok hari ini remaja-remaja jauh dari masjid, itu tidak saya bicarakan. Saya bicara yang lain. Saya bukan dalam rangka membela remaja ya. Saya tidak membela remaja. Saya tetap nyalahkan kalau kalian jauh dari masjid. Padahal salah satu orang yang dinaungi sama Allah di hari kiamat adalah anak muda yang hatinya dekat dengan masjid. Tapi ada 1 juta masjid di Indonesia. Masjid-masjid ini lebih banyak yang jadi beban daripada jadi solusi masalah di masyarakat. Kalau bicara masjid, kita bicara pertengkaran antara orang yang wakaf dengan pengelola. Ngobrol tentang masjid, belum bicara program ini, takmirnya selek. Ini belum bicara ngumpulkan anak muda, rebutan kota infak. Bukan bicara anak muda. Mindsetnya kalau dapat duit infak harus buat pembangunan. Diumumkan, masjid ini pendapatan infaknya alhamdulillah 80 juta rupiah. Ditambah yang infak bulan lalu, berarti hari ini jadi 80 sekian rupiah. Tapi tetangganya tidak bisa beli beras. Takmirnya akan dihisap sama Allah nanti di hari kiamat. Tuh, kau ngumumkan infak sebanyak itu kok tetanggamu tidak bisa beli beras. Padahal dana Baitul Mal itu dimanfaatkan untuk kesejahteraan kaum muslimin, bukan sekedar untuk bangun bangunan masjid. Diskusi tentang masjid nanti, waduh, masih banyak problem-problem yang mesti kita urai satu persatu. Nah, jadi dari sekian banyak masjid di Indonesia itu yang betul-betul bisa berjalan dan memberi manfaat luas ke masyarakat hari ini masih sedikit. Nah, tentu ini jadi tantangan. Nah, sebelum kita mengurai masalah-masalah tadi, kita mesti kembali dulu kepada Al-Quran. Kita luruskan dulu mindset kita tentang masjid, tentang pandangan orang seharusnya tentang masjid, tentang kenapa kita mesti jadi marbot masjid. Nah, kalau pandangan-pandangan ini sudah beres, nanti ke depan ngasih solusi terkait masalah-masalah teknisnya insya Allah jauh lebih gampang. Ala kulli hal mungkin segini dulu. Mungkin lebih asik kalau kita tanya dan diskusi. Mungkin anak ngomong ngalor ngidul 1 jam nggak terlalu bermanfaat kalau nggak nyambung sama apa yang kita hadapi. Mungkin lebih enak kalau jamaah di sini bisa bertukar pikiran sama saya. Apa sih kira-kira yang dihadapi sama takmir? Apa sih yang dihadapi sama anak muda? Kami males tat ke masjid tat, anak muda tat. Lah kenapa? Takmirnya galak-galak. Nggak boleh tidur di masjid tat. Kalau mainan di masjid diusir, dimarah-marah, dibentak-bentak. Anak kecil di masjid ditendang sama takmir. Wah, akhirnya anak-anak lebih milih main ke sawah daripada ke masjid. Nah, anak muda sekarang lebih suka nongkrong di kafe daripada ke masjid. Nah, misalkan gitu. Anak punya masalah ini, kita diskusikan supaya kita sama-sama cari solusinya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.